orang-orang yang seling larut dalam perselisihan. Dan dengan perselisihan itu dia bertikai, bahkan ada yang menumpahkan darah, itu ada yang divonis bangkrut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Hadis Muslim kalimatnya dengan babul muflis, orang bangkrut di hari kiamat. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qulna ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Penutup dari khutbah ini, kata Nabi, yang aku maksud orang bangkrut di hari kiamat yang mengaku umatku. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam, bukan Musa alaihissalam. Dia mengaku umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wasyamin wa zakatin. Dia datang di hari kiamat membawa pahala ibadah ritual yang begitu banyak. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin zakat. Cuma sayang, wa ya'ti qad syatama hada. Dia larut dalam perselisihan sehingga dia sibuk mencela si fulan. Wa kadzafa hada, menuduh si fulan. Wa akala mala hada, puncak dari perselisihan, bertengkar, bekerja dengan yang haram, makan harta yang tidak benar. Wa daraba hada, ada yang berselisih fisik. Wa safaka dama hada, puncaknya ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Maka ditimbanglah di hari kiamat, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang salat kemudian berselisih karena satu amalan, keluar dia bertengkar, mencela si fulan, maka pahala salatnya ditransfer, diberikan kepada si fulan yang dicela itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, maka diambillah keburukan orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya, maka dicuci di neraka, faturiha finnar. Hadirin, menutup khutbah ini, Nabi 15 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Akan tiba masa itu banyak sekali perbedaan pendapat yang melahirkan perselisihan hadir di lingkungan kita. Maka pesan khatib, jangan melarutkan diri untuk terlibat di dalamnya. Cari solusi. Sepanjang Anda muslim, sepanjang Anda beriman, maka orang beriman adalah orang yang menampilkan solusi. Bukan orang-orang yang datang mendalami perselisihan, menguatkan itu, dan menyebabkan perpecahan di antara kita semua. Apapun itu ragamnya, pulang dari sini, yang berbisnis, berbisnislah yang baik. Pulang ke tempat Anda bekerja, bekerja dengan baik, cari solusi yang baik, dan jauhkan dari hal-hal yang bisa memecah belah. Anda pulang sebagai suami, datang ke rumah tangga, ada perbedaan pendapat, selesaikan. Kita duduk di masjid dengan ta'lim yang sama, di masjid yang sama, sholat yang sama, beda pendapat, cari solusi secara proporsional. Jika memang bukan masalah usul, tidak perlu diperselisihkan. Kalau masalah furu', cari kemudian jalurnya. Jangan sampai kita ibadah di masjid yang sama, punya nabinya sama, Qur'annya sama, tapi pulang kepada Allah malah disibukkan untuk mengklarifikasi dari dosa-dosa keburukan yang seharusnya tidak perlu kita tampilkan.